Ikatan Dokter Indonesia menjawab pertanyaan terkait pemecatan Dr. Terawan. Berikut wawancara khusus koresponden kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi dengan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan anggota ID Dr. Beni Satria. Kasus Dr. Terawan itu sangat mengundang perhatian banyak orang. Betul. Perhatian publik. Ya. Sampai juga hari ini kami juga melihat ada tanggapan dari salah satu pejabat. Betul. Dari Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lauli, yang akan merevisi katanya kewenangan ID untuk membuat izin praktek terkait dengan pemberhentian Dr. Terawan. Ini ada statement dari Pak Yasona Lauli adalah kita harus membuat undang-undang yang menegaskan izin praktek dokter adalah domain pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, ID sendiri melihat statement dari Menkumham ini seperti apa? Ya, mungkin kami sangat terima kasih ya atas statement yang diberikan oleh Bapak Menteri Kemenkumham Pak Yasona. Tetapi memang perlu dilihat kembali di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, di pasal 37, pasal 38 jelas bahwa surat izin adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah. Jadi memang izin itu ranah dan domainnya pemerintah. Tentu Ikatan Dokter Indonesia bukan dalam hal memberikan izin. Nah, izin untuk sejawat kami ini masih tetap berlaku sampai 2025. Terkait kemudian pemerintah sikapnya seperti apa, itu domainnya pemerintah. Tentu kita domainnya adalah pembinaan etik, yang bagi kita, dokter-dokter yang melanggar etik, dengan bukti-bukti yang kuat, kemudian kita rekomendasikan, tentu ini yang harus menjadi pertimbangan pemerintah juga. Dokter, beberapa waktu yang lalu, mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Supari, memberikan pernyataan ataupun juga statement bahwa organisasi Ikatan Dokter Indonesia tugasnya adalah membina, betul, merangkul dokter-dokter atau anggotanya yang ada di Indonesia. Tetapi mantan Menteri Kesehatan tersebut mengatakan bahwa dengan adanya pemberhentian Dr. Terawan ini seperti seolah-olah dalam tanda kutip menghancurkan karir. Bukan membina, tetapi seolah-olah membinasakan seperti itu. Nah, tanggapan ini seperti apa? Ya, seperti yang kami lakukan, tugas tanggung jawab Ikatan Dokter Indonesia adalah di dalam pembinaan etik bagi anggota-anggotanya. Khusus ini internal. Seperti putusan Muktamar kemarin itu adalah putusan internal organisasi yang kemudian viral ya. Nah, kemudian terkait mematikan, tentu kami tidak sependapat dengan itu ya. Nah, sinergitas antara Ikatan Dokter Indonesia khususnya di dalam menjalankan praktik kedokteran, apakah praktik kedokteran itu sesuai dengan koridor hukum, koridor etik, kemudian juga koridor disiplin, tentu yang ini yang akan sama-sama kita awasin. Organisasi berfungsi agar bagaimana semua organisasi profesi, tidak hanya dokter, tetapi advokat, hakim, semua punya kode etik tersendiri. Nah, ranah kode etik inilah yang hari ini kami tegakkan berdasarkan beberapa putusan, dan ini sudah berlangsung lama, sejak 2013. Sehingga harapan kami agar seluruh dokter-dokter tetap kompak, kemudian tetap bersatu dan paham akan prosedur-prosedur etik, sehingga tidak sampai kepada hal-hal yang kemudian berpotensi kepada keselamatan pasien.